Jokowi ungkap Uni Eropa siap-siap untuk kalah. Wah, ngeri. Memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan. Saya ingin tekankan supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita. Jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Consultation with Indonesia in the framework of the WTO. This is nothing about retaliation. This is using the normal agreed rules of this. Presiden Joko Widodo mengaku tak gentar meski kebijakan pembatasan ekspor sumber daya alam akan mengundang gugatan lewat organisasi perdagangan dunia World Trade Organizations. Bahkan Jokowi menegaskan tidak masalah jika Indonesia harus kalah, salah satunya menghadapi gugatan Uni Eropa dan negara lain. Bahkan Jokowi menegaskan tak masalah jika Indonesia harus kalah, salah satunya menghadapi gugatan Uni Eropa dan negara lainnya menggugat kebijakan pelarangan ekspor nikel Indonesia di WTO. Gak perlu takut stop ekspor nikel dibawa ke WTO gak apa-apa. Dan kelihatannya kita juga kalah di WTO gak apa-apa, tapi barangnya sudah jadi dulu, industrinya sudah jadi gak apa-apa. Kenapa kita harus ikut? Kenapa kita harus takut kalau dibawa ke WTO kalah? Kalah gak apa-apa, syukur bisa menang, kata Jokowi saat membuka Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia 2022 CNBC Indonesia bersama Indef. Tapi kalah pun gak apa-apa, industrinya sudah jadi dulu, nanti juga sama, ini memperbaiki tata kelola dan nilai tambah ada di dalam negeri, tambah Jokowi. Lalu sebenarnya bagaimana posisi Indonesia selama ini di WTO? Mengutip situs resmi WTO, Indonesia sudah menjadi anggota Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) sejak 24 Februari 1950 dan menjadi anggota WTO sejak 1 Januari 1995. Tercatat Indonesia berapa kali menghadapi gugatan dari negara anggota WTO lainnya, juga pernah mengajukan gugatan atau komplain atas kebijakan negara lain. Yang terbaru, Indonesia kalah menghadapi gugatan Brasil atas kebijakan Indonesia menutup keran impor ayam. Gugatan dimulai tahun 2014 dan saat ini Indonesia sedang proses banding atas keputusan WTO tersebut. Pengajuan banding dilakukan pada 17 Desember 2020. Dalam kajian ke-7 atas kebijakan Indonesia oleh Sekretaris WTO pada 9 dan 11 Desember 2020 disebutkan, selama masa tersebut kajian garing review, Indonesia meningkatkan komitmen WTO dengan meratifikasi Perjanjian Fasilitas Perdagangan pada 5 Desember 2017. Indonesia juga tercatat melaporkan sejumlah tindakan dan kebijakan kepada WTO, diantaranya menyangkut pertanian, subsidi hingga prosedur perizinan impor. Indonesia tetap aktif dalam kasus penyelesaian sengketa di WTO pada Januari 2020. Keterlibatan dalam kasus baru terdiri dari 6 pengaduan oleh Indonesia, 1 kasus dalam konsultasi, 10 pengaduan terhadap Indonesia, 4 kasus dalam konsultasi, dan partisipasi sebagai pihak ketiga dalam 39 kasus. Demikian ringkasan laporan hasil kajian WTO dikutip Kamis 8 September. Sebagai penggugat, 2 kasus atas Australia terkait tindakan tertentu mengenai merek dagang dan anti-dumping A4 copy paper. 1 kasus atas Korea Selatan terkait anti-dumping impor produk kertas tertentu dari Indonesia. 1 kasus atas Afrika Selatan terkait anti-dumping untuk account word-free paper. 1 kasus atas Pakistan terkait anti-dumping dan investigasi subsidi pajak untuk produk kertas tertentu dari Indonesia. 3 kasus atau UE terkait anti-dumping impor fatty alkohol tertentu dari Indonesia, anti-dumping biodiesel Indonesia, dan tindakan perdagangan tertentu atas minyak sawit dan biofuel berbasis sawit. 1 kasus atas Argentina terkait tindakan pengamanan perdagangan impor alas kaki. 3 kasus atas Amerika Serikat terkait kebijakan dumping dan subsidi rokok dan anti-dumping serta countervailing produk kertas tertentu dari Indonesia. Sebagai responden, diajukan konsultasi garing tergugat. 2 kasus oleh Brasil menggugat Indonesia atas kebijakan impor daging ayam dan produk ayam, serta daging sapi, bovine meat. 2 kasus oleh Selandia Baru memprotes kebijakan Indonesia terkait impor produk hortikultura hewan dan produk hewan. 3 kasus oleh UE memprotes Indonesia terkait kebijakan tindakan tertentu di industri otomotif rokok dan pelarangan ekspor bahan mentah. 1 kasus oleh Vietnam memprotes Indonesia mengenai kebijakan safeguard atas besi atau produk baja tertentu. 2 kasus oleh Jepang terkait kebijakan khusus perdagangan Indonesia di sektor otomotif. 4 kasus oleh AS yang memprotes kebijakan Indonesia di sektor otomotif dan impor produk hortikultura hewan dan produk hewan. 1 kasus oleh Taiwan terkait kebijakan safeguard atas besi atau produk baja tertentu.